Hai semuanya, Sawadee-krap. Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita perbaharui informasi terkini terkait dengan tenggelamnya Tank Monida. Dan di video kali ini kita akan bahas adalah mengenai isu tentang Tank Mo yang diduga dibuat tidak berdaya di sebuah hotel. Oke, kenapa kok ada muncul dua kata yang akan aku bahas adalah pertama tidak berdaya dan juga adalah mengenai hotel. Tidak berdaya adalah karena kita melihat luka-luka yang sebegitu banyak di tubuh Tank Monida sepertinya agak kecil kemungkinan kalau itu hanya karena terjatuh di air. Kalau airnya penuh dengan buaya atau banyak ranjau, mungkin bisa luka-luka seperti itu. Tapi air di Sungai Chao Phraya, walaupun sebegitu bahaya dengan arus yang kuat, apakah mungkin membuat luka-luka seperti itu? Itu adalah dugaan kenapa ada dugaan tidak berdayanya Tank Mo adalah karena luka-luka yang diduga oleh sebagian masyarakat di Thailand dilakukan oleh sejumlah orang. Nah, yang kedua adalah mengenai isu di hotel. Isu di hotel ini, kalau aku cek dari jejak digital adalah disampaikan dari salah seorang politisi Thailand, namanya adalah Mr. Santana. Jadi Mr. Santana menyatakan sesuatu hal dan menduga apakah sebuah hotel di daerah dekat dengan Sungai Chao Phraya tutup, itu kebetulan aja bertepatan dengan tenggelamnya Tank Mo, ataukah ini ada hubungan kasusnya? Apakah ini petunjuk, ataukah hanya sebuah hal yang justru malah mengaburkan kejadian sebenarnya? Sebelum kita bahas dua topik ini, jangan lupa please subscribe channel YouTube ini agar aku semakin semangat mengawal kasus Tank Monida langsung dari Thailand. Oke, yang pertama kita bahas adalah mengenai Mr. Santana yang curiga dengan sebuah hotel di Sungai Chao Phraya yang ditutup bersamaan dengan tenggelamnya Tank Monida di 24 Februari 2022 lalu. Sebenarnya gini teman-teman ya, aku sudah pernah bahas di awal video episode kedua atau tiga kurang lebih, lokasi tempat tenggelamnya Tank Monida jatuhnya itu bukanlah di posisi area Sungai Chao Phraya yang umumnya dilewati untuk wisatawan. Karena kan Sungai Chao Phraya itu cukup luas ya, membelah kota Bangkok, dan tempat tenggelamnya ditemukan juga Tank Monida, itu kan kalau ditemukannya itu di Provinsi Nonthaburi, bukan lagi di Bangkok, walaupun juga tidak terlalu jauh jaraknya. Nah, apa yang membuat si Tank Monida datang malam hari itu masih menjadi pertanyaan, karena berdasarkan data-data yang sudah sering kita bahas, Tank Monida hanya mengenal sang manajer yakni adalah Gatik, sedangkan 4 orang lainnya Tank Mo tidak mengenalnya. Pasti agak kecil kemungkinan kalau itu hanya sekedar hangout tanpa ada urusan pekerjaan. Oke, itu adalah yang pertama. Lokasi tempat Tank Monida ditemukan itu bukan di area wisata sebenarnya. Kalau area wisata di Sungai Chao Phraya itu kan ya bisa dekat dengan beberapa hotel bintang 5 kan ya. Peninsula, terus juga Kempinski, terus juga macam-macam. Dan itu sangat jauh dari lokasi tersebut. Nah, terus kalau kita lihat kenapa kok Mr. Santana Anjas curiga dengan hotel tersebut? Karena pada saat Mr. Santana itu pura-pura nelpon ya untuk melakukan reservasi untuk makan malam di sana, tapi ternyata si hotel tersebut mengatakan bahwa oh kami sedang tutup, tidak melayani pelayanan untuk customer karena mungkin alasan COVID. Tapi kita akan coba lihat beberapa kemungkinan terbesarnya. Kalau menurut Anjas gimana? Apakah di area Sungai Chao Phraya, let's say yang hotel-hotel atau restoran di sepanjang Sungai Chao Phraya yang merupakan tempat wisata populer di Bangkok dan juga Thailand pada umumnya, apakah banyak restoran tutup? Jawabannya adalah iya. Apakah banyak hotel yang tutup? Jawabannya adalah iya. Karena aku sudah mengecek sendiri teman-teman, bahkan aku cek melalui sebuah aplikasi ya untuk mencari hotel. Itu juga banyak area hotel-hotel yang dulunya sering aku kalau weekend tinggal di hotel di Bangkok gitu, ini banyak yang tutup alasannya karena COVID. Kalian buat tahu sendiri, masalah COVID ini kan juga menghantam banget perekonomian di Bangkok, karena paling tidak 40 juta turis setiap tahun itu datang ke Thailand, tapi karena efek COVID ya semuanya banyak bisnis yang tutup. Jadi kemungkinan besar yang pertama adalah memang tutupnya itu memang karena masalah COVID. Jadi banyak orang yang tidak datang. Tapi Mr. Santana bilang gini, tapi kalau ini memang karena COVID ya, kenapa kok tutupnya di tanggal 24 Februari 2022? Bukankah COVID itu sudah tahun kedua sekarang ya? 2019,
Iya, sudah hampir 3 tahun ya teman-teman ya, COVID ya, 2 tahun lebih dikit lah. Kenapa baru tutupnya sekarang? Ini juga menjadi pertanyaan yang sangat unik bagi aku. Karena apa? Karena sekarang di beberapa area di Thailand ya, itu di beberapa provinsi, ada 1 atau 2 yang sudah mengkategorikan COVID itu sebagai endemik, tidak lagi pandemik. Tapi kenapa kok di Bangkok yang sudah mulai bangkit perekonomiannya karena pariwisata sudah mulai banyak, juga ada restriction yang sudah dikurangi banyak sekali, tapi kok justru hotel ini malah tutup. Ini yang menurut aku menjadi alasan kenapa Mr. Santana curiga dengan hotel tersebut. Jangan-jangan, apakah Teng Monida dibuat tidak berdaya di hotel tersebut? Oke, itu masih menjadi pertanyaan, tapi dari si Mr. Santana, aku tidak melihat bahwa ini tidak masuk akal. Ini adalah masuk akal juga, karena harusnya kalau tutup, ya COVID kan sudah 2 tahun yang lalu, tapi kenapa baru tutup bertepatan dengan kejadian tenggelamnya Teng Monida. Yang kedua adalah, kalau aku lihat juga dari jejak digital, foto-foto terakhir ya, misalnya coba aku lihat dulu ya, kan ada yang bilang bahwa jangan-jangan dibuat tidak berdaya dulu Anjas dengan Teng Monida, baru ditenggelamkan di situ. Data membuktikan, ini aku lihat dari foto terakhir ya, yang sudah dihapus dari Teng Monida, dari Instagramnya Tengmo. Ini foto Gatik dan juga Tengmo di bawah jembatan, di depan jembatan lah ya, di Bangkok, di Wat Sampraya. Wat itu artinya temple. Diambilnya adalah hari Kamis 21.56. Oke, berarti kan jam 10 malam kurang 4 menit kan ya. Menurut aku ini adalah detik-detik sebelum menjelang Teng Monida tenggelam. Tapi foto ini pun juga sama menimbulkan pro dan kontra. Katanya, Anjas, ini fotonya kayaknya editan dah, nggak real gitu. Ya, agak sulit ya, harus ada ekspertis yang mengatakan ini. Tapi kalau menurut aku sih, kemungkinan besar foto ini adalah yang real ya. Nah, makanya aku cenderung menduga kalau Teng Monida dibuat seandainya beneran, dibuat tidak berdaya, kemudian dia tenggelam karena penyebab kematiannya adalah karena tenggelam, itu sudah dipastikan dari otopsi pertama dan juga kedua. Tapi yang membuat dia tidak berdaya kalau itu adalah di daratan, misalnya di hotel, kok aku cenderung tidak setuju teman-teman dengan adanya data foto ini 2156. Karena kalau dari tim SAR yang aku bahas di video sebelumnya, pada saat tim SAR itu menerima telepon laporan dari salah satu saksi yang bersama Tengmo malam itu kan mereka mendapatkan laporan untuk melakukan evakuasi di jam 10:30-an malam. Ini berarti sekitar 34 menit sebelum tenggelam. Nah, jadi kan nggak mungkin kalau ini di hotel, ya kemungkinan selalu ada, bisa aja di darat. Tapi kalau aku melihat seandainya terjadi dibuat tidak berdaya, kemungkinan besar terjadinya hal tersebut bukan di hotel, tapi di atas speedboat tersebut. Ya, dengan hal-hal luka-luka yang sudah aku bahas di bagian mengenai otopsi. Kalian lebih cenderung setuju yang mana? Apakah kalian, jika seandainya foto ini benar, kemungkinan besar ya bahwa ada indikasi dari si Mr. Santana tersebut, Teng Monida dibuat tidak berdaya di hotel, itu menurut aku sangat kecil banget kemungkinannya. Karena terbantahkan dengan foto yang diambil menjelang jam 10 malam, which is itu beberapa menit sebelum Teng Monida tenggelam. Karena kalau laporan, tapi kan Anjas, bukankah laporan dari penyidik kota Bangkok bahwa Teng Monida itu tenggelam jam 10.40? Ini juga masih perdebatan, karena kalau aku lihat dari rekaman CCTV dan juga percakapan di tim SAR aja mendapatkan laporan bahwa ada Tengmo tenggelam tuh jam 10.30-an kan, artinya kan yang pasti sebelum mereka nelpon, Tengmo sudah tenggelam. Tapi berapa lama sebelumnya itu hanyalah para saksi yang tahu. Jadi kemungkinan besar jam 10-an itu adalah detik-detik menjelang Teng Monida tenggelam. So, itu adalah bagian yang menurut aku, apakah itu di hotel atau enggak, menurut aku sih tidak ya. Itu lebih cenderungnya kalau terjadi dibuat tidak berdayanya adalah di atas speedboat tersebut. Oke. Nah, kemudian dari foto terakhir ini teman-teman mengenai tato ya. Nah, ini juga kan katanya di tangannya si Gatik itu ada tatonya ya, di sebelah ini, sebelah kanan atau kiri. Agak tidak begitu jelas, karena kan yang di kayaknya ini sebelah kiri ya, tangannya yang kelihatan Gatik itu adalah sebelah kiri. Apakah di tangan kirinya Gatik, sebelah kirinya itu ada tato atau tidak? Dan itu pun juga tatonya kan di balik tangan ya, di balik tangan, jadi nggak di bagian depan. Nah, ini juga menjadi pertanyaan gitu, apakah ini juga menjadi salah satu petunjuk? Apa alasannya? Foto ini awalnya sudah di-upload di Instagramnya Tengmo, tapi kok tiba-tiba dihapus, dihilang?
ada beberapa foto yang dihapus, salah satunya adalah ini juga. Terus kalian juga tanya, Anjas gimana dengan handphone-handphone? Nah, update terbaru adalah total handphone yang disita tim penyidik untuk kasus Teng Monida, itu sekarang sudah ada 13 handphone. Aku yakin banget handphone tersebut termasuk dengan kelima saksi yang berada bersama Teng Mo malam itu. Dan termasuk juga handphonenya Teng Mo yang walaupun sudah aku jelaskan kemarin bahwa HP Teng Mo ada beberapa data yang telah dihapus oleh Gatik karena Gatik adalah orang yang pertama kali menyerahkan HP Teng Mo ke kantor penyidikan pada saat dia melaporkan tentang tenggelamnya Teng Mo dan sudah bersama dengan pengacara. Itu juga sangat aneh ya, bagaimana mungkin seorang teman baru aja kehilangan sahabatnya, kemudian membuat laporan di pagi harinya, tapi sudah didampingi dengan pengacara. Itu hal secara logika bagi aku yang aneh sekali kalau tidak ada apapun. Bukan berarti kita menuduh Gatik adalah si pelakunya, tapi yang pasti ada sesuatu hal. Kemungkinan besar dia mengetahui sesuatu, tapi takut kalau dia salah ngomong akan berakibat baik secara hukum ataupun juga secara individu. Mungkin aja ada orang kuat di balik ini semua dan dia ngerasa ketakutan karena dia juga punya anak. Oke, apalagi hari ini juga kalian tahu, Ibunda Teng Monida, Ibu Panida meminta Dr. Pontip untuk angkat kaki dari kasus ini. Selengkapnya sudah aku bahas di video sebelumnya. Terus juga mengenai tes kebohongan, kenapa kok tiba-tiba Ibu Panida meminta tim penyidik untuk tidak melakukan tes kebohongan kepada 5 orang yang bersama Teng Mo malam itu, juga sudah aku bahas di video sebelumnya. Ini banyak hal yang semakin lama semakin banyak drama, tapi juga mudah-mudahan ya tim penyidik dan juga orang-orang yang independen di kasus ini yang sedang menanganinya bisa diberikan kemudahan dan mencari tahu, mengetahui dengan segera sebenarnya apa yang terjadi pada malam 24 Februari 2022 tersebut. Kurang lebih kita punya waktu sekitar belasan hari lagi sebelum batas waktu penentuan untuk menutup kasus ini. Apakah ini pure karena kecelakaan atau ada dugaan karena pembunuhan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like kalian, tinggalkan komen kalian, serta subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.